aku akuin yang pertama kali, beliau adalah orang hebat yang bisa jadiin aku sampai kayak sekarang kayak gini. Beliau adalah seorang guru ngaji biasa, bukan beliau ngajar ngaji gitu terus nanti ada bayarannya, enggak. Tapi Masya Allah banget, lillahi ta'ala, beliau mengajak anak-anak saudara, anak-anak yang ada di kampus itu untuk beliau ajari. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ashabul Gizi, udah sampai mana nih? Nah, di episode spesial kali ini kita akan mencari tahu lebih dalam tentang biografi Kak Najwa Kamila. Pasti kalian udah pada kenal semua dong. Beliau ini adalah salah satu dari santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani, yang dimana beliau sudah menyelesaikan hafalan 30 juznya di umur yang ke-12 tahun. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih Kak, gimana pengalamannya selama mondok di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani, dan gimana sih caranya atau tipsnya bisa dikasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman yang lagi menghafal Al-Quran ini bisa termotivasi sama Kakak. Oke, aku mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembicaraan kita buka dengan terlebih dahulu memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hingga saat ini Allah masih tetap atau terus menerus menurunkan untuk kita nikmatnya yang begitu banyak, begitu luar biasa. Dengan kalimat alhamdulillahirrabbilalamin sebagai bentuk pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan nikmat umur kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali di podcast Open Your Mind kali ini. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita junjungkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, buat teman-teman semua di rumah, aku mau cerita sedikit. Mungkin bukan sedikit kali ya teman-teman, karena buat aku pengalaman hidup aku itu bisa dibilang panjang. Apalagi buat lihat diri aku yang sekarang, itu pasti banyak banget yang namanya perjalanan lika-likunya itu ya yang gak lurus-lurus aja. Ada juga sedihnya, ada ngedownnya, ada senangnya juga. Ya panjang lah pokoknya. Jadi mungkin di sini aku cerita sedikit aja kali ya Kak. Aku masuk sini itu di umur aku yang 7 tahun teman-teman. Oh, masih kecil banget tuh teman-teman. Masih kelas berapa kelas tuh Kak? Kelas 2 tahun. Ya. Kelas 2. Kelas 2 aku masuk sini. Di umur aku yang ke-7 tahun itu aku belum bisa mandi sendiri, makan sendiri. Itu semuanya benar-benar serba dibantuin sama orang. Dan kenapa? Karena aku itu anak ibu banget teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, aku anak ibu banget. Makanya aku masuk sini itu bukan kayak orang mondok, tapi kayak orang dimasukin ke mana gitu ya. Karena di sini kayak ada babysitter, bukan babysitter sih, tapi sepupu aku, dan dia yang selama setahun ngerawat aku di sini, ngajarin aku mandi, ngajarin aku makan. Sampai akhirnya setahun berlalu aku naik ke kelas 3, dan di situ aku baru bisa mandi sendiri, makan sendiri. Nah teman-teman, selama aku di MI Madrasah Ibtidaiyah, SD lah kalau bahasa kita, dari kelas 2 sampai kelas 6 aku lulus itu, aku jujur aku belum ada hafalan. Mungkin udah, aku waktu itu hafal 5 juz, tapi baru pernah hafal loh, baru pernah setoran 5 juz gitu ya, belum bisa dibaca sekali duduk 5 juz itu kayak belum bisa, masih kosong banget. Nah teman-teman, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena aku waktu itu belum ada yang namanya rasa semangat, terus belum tahu apa tujuan aku di sini. Terus aku juga waktu itu masih kecil ya. Terus
masih ngawang-ngawang aku tuh mau kemana, nanti gede aku mau jadi belum apa. tahu. Iya, masih belum jelas lah. Dan endingnya kayak gitu, lulus aku kelas 6, mau naik kelas 5 jus itu pun gak lancar. Ya udah, aku lulusan biasa aja, nggak ada kayak lulusan terbaik gitu, iya. enggak. Dan waktu itu tepat banget kita lagi diterpa corona, pandemi corona. Jadi aku ngerasa kayak ya Allah, udah mah nggak ada wisuda. Tapi kalaupun ada wisuda ya buat apa gitu ya, karena buat aku waktu itu belum punya hafalan banyak. Jadi ya udahlah. Nah, kapan sih mulai aku ngafal semangat? Jadi ceritanya di waktu pandemi corona itu aku itu nggak pulang teman-teman selama 2 tahun di pondok. Wah, lama banget tuh teman-teman. Lama banget. Awalnya aku mau ada niatan buat pulang, sampai aku kirim surat waktu itu, inget banget, sama mudiro aku. Aku bilang lah di situ kalau aku tuh kangen banget sama ibu, aku mau ini mau itu di rumah katanya. Dan apa yang terjadi, ternyata mudiro aku nggak begitu aja nurutin apa yang aku mau. Mudiro aku nggak langsung pulangin aku, tapi di situ mudiro aku langsung ngasih pemahaman apa yang kamu dapetin kalau kamu pulang gitu. Sedangkan teman-teman semua di sini berjuang buat jadi orang yang hebat atau buat jadi orang yang sukses sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Akhirnya di situ aku ya udah, aku positif thinking, aku nyemangatin diri aku, dan di situ aku mulai buat target, mulai cari tujuan diri aku. Sebenarnya tuh aku di pondok ini mau jadi apa sih? Yang pertama nih kita harus tahu tujuannya dulu teman-teman. Kita di pondok pesantren atau yang di luar nih yang nggak mondok, kita harus cari tahu nih teman-teman apa tujuan kita buat hidup. Iya, karena kalau kita nggak tahu tujuan hidup, kita tuh kayak terpontang-panting sana sini nggak sih? Iya, nah akhirnya di situ aku mulai ngafal dari awal lagi. Aku ngafal dari awal. Awalnya aku ngafal sehari itu setengah halaman, Kak. Karena ya yang namanya orang masih, kalau dibilang masih baru memasuki MTS gitu kan, masih ke bawah bocilnya gitu ya, masih ke bawah hawa-hawa kita anak kecilnya. Jadi masih mau main, masih pengennya nyantai-nyantai. Nah itu sehari setengah halaman. Habis itu seiring berjalannya waktu aku ngeliat tuh temen-temen aku punya adik kelas yang dia itu udah bisa menghafal satu hari itu 1 halaman. 1 halaman? Iya. Wow. Itu buat aku kayak, iya keren banget sih, dia aja yang lebih kecil dari aku udah bisa sehari 1 halaman. Masa aku nggak bisa? Akhirnya nggak tahu kenapa ya, waktu itu di hari itu aku samperin tuh guru aku yang menerima setoran selama ini. Aku bilang, Ustazah, mulai saat ini target aku tambahin. Sehari aku bukan setengah halaman. Emang mau berapa, Najwa gitu kan ya Ustazah? Aku mau 5 halaman 1 hari. Oh beneran? Yaudah kita coba. Akhirnya di situ ya aku coba. Awal-awal ngafal ya it's okay, biasa aja, karena masih semangat gak sih kalau pertama-pertama bikin target. Pas udah pertengahan nih teman-teman, itu baru kerasa betapa susahnya. Bener banget gak sih, ngapal Quran itu yang gak semudah menggerakkan jari tangan kita. Harus ada perjuangan, air mata, bahkan harus ada yang dikorbanin loh teman-teman. Kayak waktu ngobrol kita, waktu senggang kita itu harus benar-benar dikorbanin. Sampai akhirnya aku waktu itu ngorbanin tidur siang aku demi buat ngedapetin 1 halaman doang. Terus aku gimana caranya aku bisa bangun lebih awal. Waktu itu aku bangun jam 2 pas teman-teman semua masih pada tidur. Di situ aku berusaha gimana caranya biar dapat 1 halaman juga. Nah sisanya di mana? Sisanya itu aku kejar di jam 8 sampai jam 12. Itu aku kejar. Akhirnya awal-awal aku dapat 5 halaman. Tapi seiring berjalannya waktu, gak tau kenapa tiba-tiba aku ngerasa mudah ngafal waktu itu, Kak. Dan dimudahin aja gitu kayak ya, dimudahin aja, mungkin karena udah sering ngafal kali ya. Terus qadarullahnya waktu itu, ini pertolongan Allah banget sih. Aku waktu itu sehari berhasil ngafal setengah juz, Kak. Wow, setengah juz loh teman-teman.
Iya. Dan Insya Allah. iya ternyata ini nggak cuman apa sih hoax aja, tapi benar-benar di Al-Quran itu dikatakan sendiri dalam Quran surat Al-Qamar. Di situ Allah ulang berkali-kali dalam beberapa ayat. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ternyata yang memudahkan Al-Quran untuk dihafal itu Allah langsung, teman-teman. Jadi pertolongan Allah langsung, teman-teman. Jadi kita harus punya keyakinan ya, kalau misalkan Iya. Allah tuh pasti nolong kita, Allah pasti ada di samping kita. Terus apa lagi nih, Kak? Nah, di samping itu juga, kenapa sih kita juga bisa dimudahin tiba-tiba gitu? Nggak bisa tiba-tiba, teman-teman. Karena yang pertama, kalau kita nggak berusaha, bakal gak sih dapat kemudahan dari Allah? Enggak kan? Enggak bakal. Terus yang kedua, harus ada yang namanya keinginan, ingin banget. Karena kalau nggak ingin, ya nggak bisa, ya kan? Gitu. Terus alhamdulillah selama berapa bulan ya waktu itu? Kalau nggak salah 5 bulan, aku berhasil nyelesain 30 juz di bulan September tanggal 26. Alhamdulillah. Ya, Masya terus di Allah. tanggal 27-nya aku ulang tahun, Kak. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu kesibukan kakak saat ini tuh apa sih? Kalau bisa dibilang belum bisa dibilang orang sibuk sih ya teman-teman, Ya. karena kalau masih ada waktu ngobrol, waktu Ya, makan atau waktu nyantai-nyantai, ya masih bisa dibilang renggang. Enggak. Sebenarnya sih kalau dibilang berat, ya berat banget teman-teman. Karena aku selain belajar di Pondok Pesantren Bait Qur'ani, alhamdulillah banget Allah ngasih kesempatan buat aku buat ngajar di salah satu lembaga cabang Bait Qur'ani di Takhosus Ibtidaiyah. Di situ aku ngajar tahfiz awalnya dari jam 7 sampai jam 11, tapi karena sekarang aku udah persiapan buat ke Timur Tengah, jadi di hari Rabu sampai Jumat itu aku ngajar sampai jam 9. Jam 9. Jam 9. Kalau boleh tahu kakak punya target nggak nih buat anak-anak didik kakak? Ya, aku punya target karena ya teman-teman pasti kita yang udah punya pengalaman pengen banget gak sih anak yang kita didik, anak yang kita selama ini ajari itu nggak ngerasain yang namanya kesusahan apa yang kita rasain sekarang. Aku kan udah ngerasain banget tuh gimana susahnya aku ngafal di sekarang ini di MTS waktu itu, karena di MI-nya di waktu aku kecilnya itu aku nggak sungguh-sungguh. Terus gimana susahnya aku di MTS dan di MA ini proses mungkin masih berjalan ya. Aku punya target gimana caranya murid-murid yang aku ajarin di Takhosus Ibtidaiyah itu mereka berhasil mungkin. Kan sekarang mereka kelas 5 nih teman-teman. Dan di kelas 5 itu aku punya target buat mereka mungkin 15 juz satu kali dulu. Mau 15 juz. Kelas berapa kak? Sekarang kelas 5 dan udah jalan ke 8 juz sekarang. Kalau di takar-takar umur berapa ya kak? Umur 9-10. Umur 9-10 tahun teman-teman mungkin 15 juz. Nah, kalau misalkan ada nggak sih kak yang kan setiap anak nih potensinya beda-beda. Iya, beda-beda gitu. Kalau misalkan nih kakak punya target buat mereka, ada nggak yang ngafalnya agak lama, terus juga yang ngafalnya bisa 5 halaman sehari, itu gimana sih kak motivasi buat mereka yang hafalannya itu kadang kan mereka suka minder sama diri mereka sendiri, kayak kok aku misalkan mereka udah 5 halaman, aku masih di 1 halaman atau setengah halaman gitu. Apa sih kak motivasi yang kakak kasih buat anak-anak kakak? Buat pengalaman aku ya selama ini, kan aku ngajar itu dari pagi itu bukan cuma tahfiz aja. Dari jam 8 sampai 9 itu kita ada yang namanya ruhiyah, insaniyah kita, atau ya ke bahasa sekarang tuh kayak memperbaiki diri. Nah, di situ kita sebut dengan kuantum. Nah, di kuantum itu kita kasih bekal-bekal buat mereka gimana caranya mereka itu bisa punya solusi buat masalah diri mereka sendiri. Kalaupun mereka nggak bisa nyelesain itu, kita sebagai guru kan pasti tahu ya,
kendala atau masalah masing-masing siswa atau murid. Nah di situ baru kita bantu mereka, kita ajak mereka buat gimana sih caranya buat nyelesain masalah ini, atau buat nyelesain rasa kita yang males terus, gimana sih cara ngatasinnya gitu. Jadi teman-teman, potensi manusia itu Allah kasih berbeda-beda. Nggak semuanya pinter, nggak semuanya IQ-nya itu tinggi, nggak sama rata. Tapi di situ Allah nggak menutup kemungkinan kalau kita itu nggak bisa. Kita pasti bisa. Karena aku ngajar itu ada sekitaran 7 orang. Ada beberapa dari mereka itu yang kurang hafalannya itu ada di bawah rata-rata. Satu anak yang buat aku tuh kayak ya Allah, dia keren banget gitu. Satu anak, dia itu waktu pertama kali aku masuk, anak ini paling lama banget ngafal. Bisa dibilang paling ya masih rendah, paling bawah lah. paling bawah potensinya. Dia nggak bawah banget sih, masih ada yang lebih bawah lagi, tapi dia ya masih bisa dibilang di bawah. Dan dia perjalanan dari rumahnya ke sekolah itu cukup lama karena jauh katanya dia bilang. Jadi kan waktu itu dia sekolah di sana juga 3 bersaudara, dan dia ini anak kedua, dia sama adik-adiknya sekolah di sana di satu sekolah yang sama. Itu mereka naik mobil dari rumah ke sekolah. Apa sih yang mereka lakuin di jalan? Selama di jalan kan biasanya mereka tidur. Tapi semenjak aku bilang, kamu mau gak jadi orang yang hebat, orang yang sukses nanti di masa yang akan datang? Mau ustazah, kata beliau, kata anak itu. Habis itu kata aku gini kan, kalau kamu mau berhasil, ikutin ya kata ustazah. Nanti kamu setiap perjalanan dari sini ke rumah itu murojaah 1 halaman. Betul-betul dimungkinin. Terus nanti di rumah dibaca ketika sholat. Nah Masya Allah banget teman-teman. Pas sekarang ini aku tanya lagi, kan udah lama banget ya aku nggak pernah nanya-nanya lagi. Ya udah itu seiring berjalannya dia aja. Pas aku kemarin terakhir nanya, aku ngomong kayak gini kan, hafalan kamu udah sampai mana? Terus dia ngomong kayak gini, alhamdulillah ustazah, Ana udah bisa simaan 1 kali duduk 4 juz. Masya Allah teman-teman, 1 kali duduk ya 4 juz. Habis itu aku ngomong gini, kamu tahu lancar itu dari mana? Dari ketika aku baca sholat, aku lancar. Ternyata hafalannya itu dibaca pas sholat kak. Kayak merinding ya. Masya Allah, anak sekecil itu udah paham kayak gitu ya. Nah teman-teman, emang bisa gitu anak yang sepolos itu tiba-tiba langsung punya kepikiran kayak gitu? Enggak. Itu ada prosesnya. Dari awal-awal kan aku ngajar itu, mereka ada yang masih ibu banget. Kalau ya anak ibu banget, manja banget. Terus ada juga yang apaan sih nih orang, apa sih ngomong apa sih gitu. Ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga yang aduh ngapa lagi, kapan sih kita main. Awal-awal tuh masih ya random, dan itu pemikiran mereka masih main. Pokoknya aku mau main di sekolah itu, aku mau main, bukan belajar. Itu masih belum ada target. Tapi ketika aku bilang, aku di sini sebagai guru punya harapan besar buat kalian, dan aku selama ini ngomong atau ngasih satu saran buat kalian itu bukan saran yang sia-sia, tapi sesuatu yang pernah aku rasain sekarang, dan sekarang aku menyesal. Aku nggak mau kalian bilang, coba aku dulu kayak gini. Aku nggak mau kalian bilang kayak gitu. Aku maunya kalian bilang, alhamdulillah aku sekarang kayak gini. Aku maunya kalian bilang kayak gitu. Dan di situ mereka langsung, oh iya. Awal-awal ya masih kadang ngelakuin kadang enggak, tapi alhamdulillah kita kan ngasih tahu terus. Alhamdulillah sekarang nih mereka lebih ngutamain ngafal mereka. Kalaupun udah jam istirahat, kadang kan aku langsung suruh, ayo main bola. Nanti waktunya istirahat langsung masuk ya. Nggak ustazah, kita mau setoran dulu. Masya Allah itu teman-teman, keren banget sih buat aku. Masya Allah banget. Nah kalau misalkan ada nggak anak-anak yang potensinya itu di atas rata-rata banget, dan mereka itu bisa nggak sih dibilang kalau misalkan mereka tuh, kamu tuh bisa nyelesain 30 juz kamu di umur yang segini gitu?
Oh Ada nggak iya, sih, Kak? ada satu anak yang dia itu umurnya sekarang 12 tahun. 11 tahun. 11 tahun di kelas 6. Aku kemarin ngejar dia buat selesai 30 juz. Alhamdulillah selama 2 bulan dia selesai 30 juz. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu perjuangannya Masya Allah banget, karena dia ngafal itu sampai suaranya dia habis banget. Serak banget sampai setoran terakhir. Di situ suara dia benar-benar habis. Tapi Masya Allah banget, dia nggak pernah yang namanya ngeluh, Kak anak capek, enggak. Itu buat aku keren banget sih. Terus ya Kak, pengalaman aku selama aku ngafal itu, emang kayaknya kita itu nggak bisa ngafal atau ngafal sendiri atau kita berdiri sendiri capai target sendiri, nggak bisa. Kita harus butuh yang namanya orang yang memotivasikan kita atau lingkungan yang buat kita itu terus semangat gitu. Kalau boleh tahu, pekerjaan orang tua kakak tuh sebagai apa sih, Kak? Maaf nih, kita terlalu vulgar karena kan kita mau tahu nih seberapa dalam Kak Najwa nih di Pondok Pesantren Bait Quran itu beliau ngapain aja, atau beliau aktivitasnya apa aja di sini. Boleh diceritain sedikit nggak, Kak? Aku Perjuangan cerita orang tua sedikit kakak. mungkin buat teman-teman semua. Sebenarnya ketika Allah memberikan takdir untuk kita menjadi siapapun di dunia ini, harus kita terima ya. Kalau dibilang ada rasa sedih buat kondisi aku sekarang, aku ngerasa sedih karena teman-teman bayangin aja, jauh dari orang tua, yang pertama sedih banget. Apalagi kan aku bisa dibilang anak ibu banget ya, anak manja gitu. Dan aku terlahir bukan dari keluarga yang mampu, bisa dibilang berada gitu, enggak. Aku terlahir dari seorang ayah yang beliau itu, aku akuin yang pertama kali, beliau adalah orang hebat yang bisa jadiin aku sampai kayak sekarang kayak gini. Beliau adalah seorang guru ngaji biasa, bukan beliau beliau ngajar ngaji gitu terus nanti ada bayarannya, enggak. Tapi Masya Allah banget, lillahi ta'ala, beliau mengajak anak-anak saudara, anak-anak yang ada di kampung situ untuk beliau ajari, nggak cuman Al-Quran tapi juga bahasa Arab, kitab Nahwadi, kitab Jurumiyah, itu beliau ajarkan dengan cuma-cuma tanpa bayaran. Terus gimana sih caranya untuk kita keluarga itu mempertahankan diri, untuk mempertahankan hidup. Abi aku itu kerja sampingannya, bisa dibilang kerjanya itu kuli tambang. Ya, beliau kerja itu alhamdulillah bisa buat makan sehari-hari, tapi nggak buat sekolah. Karena aku bersyukur banget di Bait Quran ini aku dapat full buat nggak bayar, tanpa biaya di sini. Tapi Masya Allah banget, Bait Quran ini kasih yang terbaik buat aku, sampai mau jadiin aku lama besar, mau jadiin aku hafiz Al-Quran, sampai aku bisa punya bakat ini, punya bakat itu. Ya walaupun itu karena usaha kita, tapi mereka, beliau-beliau yang ada di sini yang bantu aku buat jadi kayak gini. Sampai akhirnya aku ditargetin sama Bait Qurani buat lanjutin studi aku di Timur Tengah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau boleh tahu kakak, sebelum masuk ke Bait Qurani atau sebelum mempunyai target, kakak pernah ada bayangan gak sih kalau misalkan nanti nih aku gedenya nih pengen jadi guru, pengen jadi trainer, pengen jadi ngisi di sini, ngisi di situ, ada nggak sih kak dulu bayangan kayak gitu? Nggak ada, benar-benar nggak ada. Aku di dulu kan SD ya, kelas 1 itu aku SD. Di situ cita-cita aku mau jadi artis.
dulu bilangnya mau jadi Ya, aku mau artis. jadi artis karena aku dulu juga suka banget sama India. Saking sukanya aku, semua lagu itu aku hafal, semua lagu India aku hafal. Saking pengennya gitu punya suara kayak orang India, aku latih diri, latih suara aku biar bisa punya suara yang kayak orang-orang India itu ya. Tapi ya endingnya aku nggak bisa karena denger kan Kak, kalau suara perempuan-perempuan India tuh kayak cempreng gitu. Suara aku kan kayak gini kan berat. Tapi ada kelebihannya juga. Alhamdulillah suara aku terlatih sampai aku punya bakat di sini. Bisa dibilang tilawah, alhamdulillah aku bisa. Ya itu awalnya kan niatnya agak melenceng gitu ya, aku mau jadi artis. Tapi ternyata pas aku tahu jadi artis itu lebih banyak mudorotnya. Oh, semenjak aku masuk Baik Qurani, aku jadi punya cita-cita yang lebih mulia, yang lebih bermanfaat buat orang banyak di luar. Insya Allah teman-teman. Nah buat teman-teman semua nih, kita harus sama-sama semangat buat menghafal Quran. Apalagi yang mereka yang di luar yang terpatokkan sama gadget, sama HP atau yang lainnya segala macam. Kita harus ingat lagi nih teman-teman, akhirat kita sebenarnya itu kita tuh harus lebih fokus ke akhirat, bukan fokus ke dunia. Apa sih Kak motivasi buat teman-teman penghafal Al-Quran yang di luar sana nih, apalagi yang nggak mondok, yang masih belentang-belentong hafalannya, masih kurang. Apa sih Kak motivasi buat mereka? Motivasi buat teman-teman semua yang ada di rumah, Allah ciptakan untuk kita agar kita itu menjadi orang yang istimewa di dunia dan di akhirat. Kenapa Allah itu sering banget kasih kita ujian? Karena Allah tahu kalau kita itu mampu. Terus buat teman-teman semua, buat apa kita hidup di dunia ini kalau kita nggak kejar akhirat? Kan ngafal Al-Quran itu bukan cuman buat kepentingan agama aja, tapi buat kepentingan diri sendiri kita. Apakah bisa kita memasuki surganya Allah sedangkan surganya Allah itu mahal? Apalagi kalau kita nggak hafiz Quran ya Kak, kita dapat syafaat dari mana? Walaupun misalkan nanti juga bakal dapat syafaat dari Nabi, belum tentu. Karena kita ini hamba yang kayak gimana sih, umat yang kayak gimana sih sama sunnah Nabi aja kadang kita lalai kan. Nah teman-teman, salah satu syafaat yang paling besar itu, syafaat besar itu juga dari Al-Quran. Jadi buat teman-teman semua, semangat menghafal Quran, karena mungkin dari situ jalan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Kak, terakhir ada pesan dan kesan nggak buat pondok pesantren tahfiz Al-Quran Baik Qurani? Pesan aku buat pondok pesantren tahfiz Al-Quran Baik Qurani, terus menjadi lembaga yang mencetak para remaja yang ada di dalamnya itu menjadi remaja yang hebat, yang nantinya dapat mengubah dunia ini menjadi dunia yang berkilau layaknya di abad pertengahan dulu di masa Islam, yang mampu melahirkan banyak sekali ulama-ulama hebat, ilmuwan-ilmuwan hebat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kesannya, makasih banget buat Baik Qurani yang udah jadiin aku sampai kayak sekarang ini, selesai Al-Quran, dan aku sekarang lagi proses sanad bilwai. Mohon doanya ya teman-teman semua. Nah doain nih teman-teman. Siapa lagi Kak? Mungkin itu aja sih Kak. Itu aja. Nah pesan buat teman-teman semua, jangan putus asa dalam menghafal Al-Quran ya. Kita semua bisa, semua nggak ada yang nggak mungkin. Kalau misalkan Allah udah bilang kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Buat teman-teman semua yang lagi menghafal Al-Quran, jangan putus semangat, terus berjuang terus, punya target apa, kita mau target apa nih buat kehidupan kita. Semuanya harus ditargetin. Nah mungkin itu aja teman-teman podcast kita kali ini. Makasih ya Kak Najwa udah waktu buat ngobrol-ngobrol santai nih bareng kita. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.